Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Senin malam resmi menahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama 3 orang lainnya terkait dugaan korupsi pengadaan buku LKS dan modul tahun 2020. Tak hanya di Probolinggo, dugaan korupsi juga terjadi di dunia pendidikan tengah menyita perhatian di Gresik. MM Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya Kota Probolinggo serta BWR selaku Kabid Pendidikan Dasar, AB selaku PPTK Disdikbud Kota Probolinggo serta ES selaku rekanan Senin malam langsung ditahan di Lapas Kelas 2B Probolinggo. Penahanan dilakukan setelah keempatnya terbukti terlibat korupsi program penggandaan peningkatan mutu dan akses pendidikan dan kegiatan belanja barang dan jasa operasional sekolah daerah atau BOSDA anggaran tahun 2020 untuk tingkat SD dan sekolah menengah dengan pengadaan buku LKS dan modul tahun 2020. Selama proses penyidikan, Kejari Kota Probolinggo telah memeriksa 71 saksi terkait kasus yang ditaksir merugikan negara sekitar Rp974.915.919. Ditemukan bukti yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut, yaitu adanya perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan wewenang di dalam hal pelaksanaan kegiatan penggandaan program peningkatan mutu dan akses pendidikan, kemudian kegiatan belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah atau BOSDA ini pada Satuan Pendidikan Dasar jenjang SD dan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo untuk tahun anggaran 2020. Sementara itu di Gresik, dugaan dana BOS disunat atas perintah oknum di lingkungan Pemkab Gresik menyita perhatian 3 hari belakangan. Dugaan berawal dari pengaduan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S Kecamatan Driorejo via telepon ke anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Gresik. K3S Driorejo mengadukan pemotongan dana BOS SD sebesar Rp500.000 per siswa, sedangkan SMP dipotong Rp700.000 per siswa sejak Januari 2022. Namun dugaan ini langsung dibantah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik serta Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS se-Kabupaten Gresik. Ya, kalau kepala sekolahnya itu memahami tentang dana penggunaan BOS, itu sudah ada juknisnya. Oleh karena itu, kalau memang masih ada kepala sekolah yang belum paham tentang penggunaan dana BOS, bahwa dana BOS itu harus sesuai dengan penggunaannya, sesuai dengan juknis. Pertama saya dengar berita itu bukan kaget, ada seperti itu. Supaya kami kumpulkan teman-teman melakukan hal-hal yang pembinaan untuk tidak menggunakan dana BOS di luar juknis. Belakangan setelah proses konfirmasi ke sejumlah sekolah, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Gresik menemukan potongan ternyata hanya sebesar Rp500 hingga Rp700 per siswa. Ya, saya klarifikasi dulu ya. Yang ramai di teman-teman media itu kan 500.000 sama 700. Yang benar itu yang saya dapat informasi adalah Rp500 sampai Rp700. Ya, itu yang saya terima informasi itu. Sebagai tindak lanjut, Komisi 4 DPRD Kabupaten Gresik akan memanggil kelompok kerja kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan Kabupaten Gresik untuk mengklarifikasi dugaan ini. Tim Liputan.